Pendidikan berkualitas adalah fondasi generasi cerdas menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki mimpi untuk menjadi negara maju dan sejahtera di tahun 2045. Program ini disebut Indonesia Emas. Untuk mewujudkan visi ini, kita perlu memperhatikan kualitas pendidikan di Indonesia. Generasi emas harus mampu bersaing di skala global. Hal ini hanya dapat terjadi jika kita memiliki sistem pendidikan yang kokoh, inovatif, dan inklusif. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi dalam hal ini, kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan di suatu lembaga sampai di mana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan. Dari hasil skor Programs for International Student Assessment atau PISA tahun 2022 yang telah dirilis, skor PISA Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Skor PISA sendiri merupakan sebuah asesmen yang dirancang oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD untuk mengukur capaian pendidikan suatu negara. Pada penilaian PISA 2022 ini, Indonesia menyertakan 14.000 siswa dan hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia ternyata krisis kualitas pendidikan. Dari hasil skor PISA Indonesia, kita bisa belajar bahwa ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan siswa di bidang matematika, literasi, dan sains siswa Indonesia rendah, antara lain 1. Karena kurangnya inisiatif guru dalam mendorong keaktifan siswa dan inovasi dalam pembelajaran. 2. Karena keterlibatan orang tua yang sangat pasif dalam mengontrol anak-anaknya dalam belajar. 3. Karena kurangnya keamanan dan kenyamanan lingkungan sekolah bagi para siswa. 4. Terbatasnya alokasi dana pendidikan untuk penunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Jika saya terpilih menjadi anggota DPR RI, maka saya akan memaksimalkan 3 fungsi DPR. Yang pertama, fungsi legislasi. Saya akan membuat kebijakan untuk mereformasi birokrasi lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat sebagai solusi sistemik. 2. Saya akan membuat suatu regulasi perundang-undangan yang sifatnya merekonstruksi paradigma pendidikan kita agar lebih humanis. Yang kedua, fungsi anggaran. Yang pertama yang akan saya lakukan, bekerja sama dengan berbagai kementerian dan swasta guna mengalokasikan dana yang besar untuk membiayai peningkatan profesionalitas dan kualitas guru, juga pembiayaan pendidikan gratis bagi siswa-siswi yang kurang mampu secara ekonomi. Sehingga dengan upaya ini, perbaikan kualitas pendidikan kita bisa maju setahap demi setahap. Ketiga, fungsi pengawasan. Melakukan pengawasan terhadap undang-undang kinerja pemerintah dan APBN yang mengatur tentang proses mewujudkan pendidikan yang berkualitas, mulai dari peningkatan kompetensi guru, pembiayaan, pembangunan sekolah, hingga pendidikan gratis bagi siswa-siswi yang kurang mampu. Sekian dari saya Fajri Arswarsono M. Saleh, Dapil 1 Nusa Tenggara Timur, siap menjadi bagian dari Parlemen Remaja 2024.